Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat. Dan kali ini ya tema readingannya adalah beginilah perjalanan hubungan kamu selanjutnya bersama dia. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan cari tahu bagaimana perkembangan perjalanan hubungan kamu selanjutnya bersama dia. Oke, bagi kalian ya yang mau join gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, langsung aja join ya. Caranya tinggal diklik aja link tautan WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, kita akan lihat dulu ya. Saya akan coba lihat bagaimana perjalanan hubungan kamu selanjutnya bersama dia. Tuh, oke. Aku melihat ya, kamu saat ini sepertinya dipusingkan ya, karena terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan bersegi-segi sama orang yang saat ini berdealing dengan kamu. Ya, makin kesini ya dia makin susah dipahami, sedangkan perasaan kamu sudah terlanjur sayang sama dia. Nah, yang membuat kamu merasa pusing karena akhir-akhir ini dia banyak berubah, menghindar dari kamu, seolah-olah tidak menunjukkan rasa cinta lagi kepada kamu. Sedangkan di sini ya, kamu udah terlanjur nyaman ya, dan kamu pun juga dihantui rasa trauma akan kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan gitu. Dan di sini kamu tahu ya bahwa apa yang kamu lakukan ini salah gitu. Karena bagaimanapun juga terjebak dalam hubungan cinta segitiga itu tidaklah dibenarkan. Tetapi karena sudah terlanjur banyak yang sudah kamu berikan ke dia, ya, maka dari itulah kamu gak siap untuk kehilangannya. Dan di sini ya, aku tuh melihat ya bahwa ikatan kamu sama dia makin kesini makin jauh, bukan karena salahmu, tetapi yang aku rasakan ya, beberapa di antara dia sepertinya saat ini sedang fokus ya sama keluarganya, atau sebaliknya ya, kamu yang terlalu fokus sama keluarga kamu. Untuk apa? Mengurangi rasa kecurigaan karena orang ini tidak ingin berpisah darimu ya. Dia tidak ingin kamu kenapa-napa. Makanya kenapa? Untuk saat ini ya, kita jaga jarak dulu. Emang cara dia salah gitu, karena tidak semestinya dia langsung menghindar tanpa memberikan kabar dan penjelasan. Dan itu membuat diri kamu tuh jadi overthinking sama dia. Tapi percayalah di balik itu semuanya ya, bahwa orang ini tuh menyimpan perasaan cinta yang begitu besar. Ya, seperti itu. Kita lihat ya. Kita cek dulu. Oke, wow. Di sini ada kartu Two of Wands. Oke. Aku lihat ya, saat ini kamu sepertinya sedang menanti kabar dari seseorang yang kamu cintai. Ya, awalnya kamu sangat sayang sama dia, tapi makin kesini dia semakin membuat kamu merasa ragu karena dia jarang sekali muncul di hadapan kamu, selalu menghindar dari kamu, dan ketika kamu menuntut perhatian dari dia, dia selalu cari alasan. Ya, selalu cari pembenaran diri, seolah-olah ya untuk menghindar dari kesalahan yang telah dia lakukan. Dan di sini memang yang saya rasakan kamu sangat sedih gitu ya, karena terjebak dalam sebuah penantian tuh bukanlah suatu hal yang membahagiakan, justru malah menjadi awal dari penderitaan kamu. Karena jujur aja ya, kamu tuh saat ini kayak merasa digantung sama dia di saat kamu mengharapkan adanya sebuah kepastian dari hubungan ini gitu ya. Dan di sini yang saya rasakan, hubungan kamu memang terlihat tanpa arah. Artinya dibilang putus pun kalian masih ada ikatan, tapi dibilang masih pacaran pun ya, orang ini jarang sekali memperhatikan kamu. Sehingga saat ini yang saya rasakan, kamu hanya bisa pasrah ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya. Karena emang sudah ibarat kata itu diri kamu sudah berada di titik yang paling rendah gitu. Karena menuntut keadilan pun juga pasti bakal jadi keributan. Ya, ingin minta penjelasan dari dia pun nanti kamu yang disalahkan. Sehingga ya sudah gitu ya. Kamu tuh saat ini hanya bisa pasrah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, kita lihat lagi di sini. Saya akan lihat bagaimana energinya. Tuh. Seven of Cups. Ya, di sini kelihatan banget ya, bahwa diri kamu tuh saat ini sedang mengkhawatirkan seseorang yang saat ini sedang LDRan sama kamu. Nah ya, kena tuh. Jadi ya gak tahu kenapa ketika kamu udah merasa sayang, ketika kamu udah merasa nyaman sama seseorang ya,
kamu tuh sering banget mencemaskan dia. Ada sedikit perubahan aja dari dia, ya. Diri kamu tuh langsung ya kayak kebakaran jenggot gitu. Seolah-olah itu kayak merasa khawatir, cemas gitu ya. Apakah ada yang salah dari diriku sehingga membuat diri kamu tuh seolah-olah mengabaikanku. Nah, di sini yang aku lihat ya, kamu tuh nggak perlu mencemaskan dia yang berlebihan. Karena yang saya rasakan ya, meskipun kamu LDR sama dia, tapi orang ini bisa menjaga hati dan kesetiaannya buat kamu. Cuman ya, memang yang saya rasakan ya, orang ini tuh saat ini sedang berdealing ya dengan pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan, sehingga dia tidak menuntut apapun dari kamu ya, tetapi hanyalah rasa pengertian kamu. Dan di sini yang saya rasakan, aura hubungan kamu sangat indah ya, tetapi kamu yang selalu berpikir ya, atau selalu bersikap negatif thinking ke dia sehingga membuat hubungan ini tuh terkadang menjadi bersih tegang. Seperti itu. Padahal hubungannya indah, penuh warna, dan dia pun juga bisa menerima kamu apa adanya. Tetapi karena kecemasan kamu yang berlebihan, sehingga menimbulkan kegaduhan. Seperti itu. Kita coba cek lagi ya, kita lihat dulu. Oke. Nine of Wands. Tuh, ya. Aku lihat ya, saat ini tuh kamu sedang menjaga jarak sama seseorang. Ya, karena terlihat banget diri kamu tuh saat ini merasa kecewa terhadap tingkah dan kelakuan dia yang makin kesini makin membesarkan rasa ego dia daripada mengimbangi satu sama lain. Sehingga yang terjadi apa? Ya sudah, kalian makin berjarak, makin kesini ya, diri kamu tuh makin membatasi diri untuk nggak mau ketemu apalagi komunikasi sama dia. Ya, dan ini semua kamu lakukan semata-mata kamu tuh ingin memberikan dia suatu pembelajaran agar kedepannya dia bisa lebih menghargai kamu sebagai seorang pasangan. Karena jujur saja ya, kamu tuh nggak mau ya memaksakan diri menjalin hubungan tapi kamu nggak bahagia karena dia terlalu bersikap ego gitu. Karena hakikat dalam sebuah hubungan ya, kita berdua ini harus bisa sama-sama saling melengkapi satu sama lain. Ya, harus bisa menjadi support system yang baik. Tapi pada kenyataannya nggak imbang ya. Kamu diperlakukan secara nggak adil. Hanya kamu yang perhatian sama dia, sedangkan orang ini ya hanya berdilin dengan permainan egonya dia semata. Dan di sini yang saya lihat ya, kamu tuh benar-benar merasa gelisah ya. Takut apabila selama ini yang kamu perjuangkan akan sia-sia. Ya, padahal kamu sudah yakin bahwa dia adalah calon pendamping hidupnya kamu, tapi jika melihat situasi yang terjadi saat ini membuat diri kamu seolah-olah ingin mundur, ya, terlihat banget energinya. Kita lihat dulu energinya. Tuh, ya. Saya melihat ya, di antara kamu saat ini sangat menginginkan ya bisa berkeluarga dengan seseorang yang saat ini berdealing sama kamu. Artinya apa? Ya, diri kamu tuh sangat menginginkan adanya energi pernikahan bersama dia. Gitu ya. Dan selama ini kamu sudah cukup sabar gitu ya, menanti kesiapan dia sampai detik ini. Tapi ya, yang membuat diri kamu merasa stres akhir-akhir ini gitu, karena kamu tuh merasa digantung sama dia. Kamu tuh kayak merasa diberikan janji palsu ya terhadap dia gitu ya. Padahal ya kamu tuh sudah waktunya ya, dari segi usia pun sudah waktunya untuk ke jenjang yang lebih serius. Jadi konteksnya kamu di usia kamu saat ini sudah bukan waktunya lagi ya kamu tuh untuk seneng-seneng, untuk having fun, ganti-ganti pacar. No, ya konteksnya kamu saat ini hanyalah satu, mencari seseorang yang bisa diajak untuk berkomitmen ya, dan bisa membawa hubungan ini ke jenjang pernikahan ya. Dan dia pernah menjanjikan ke kamu ya akan adanya keseriusan atau pernikahan maupun pertunangan terhadap kamu. Dan itulah alasan kenapa kamu sampai detik ini mau bertahan sama dia. Tapi pembuktiannya nggak ada. Nah, jadi kayak kata-kata itu hanyalah kata-kata aja kalau tidak diimbangi dengan perbuatan nyata. Dan kekurangannya ya, yang saya lihat, orang ini kurang begitu fokus sama kamu. Karena dia terlalu asik ya sama permainan dunia dia sendiri.
Padahal kamu tuh sangat menanti adanya kejelasan dari hubungan ini. Tapi yang dinanti nggak tahu diri gitu ya. Kenapa? Ya karena dia terlalu having fun, terlalu asik ya sama dunia dia sendiri tanpa memikirkan bagaimana kondisi hubungan dia bersama kamu. Dan saya lihat ya kondisi kamu stuck sama dia. Ya, jadi jalan di tempat, dibilang mundur-mundur amat kagak, dibilang maju-maju banget juga enggak. Jadi kayak stuck ya, jalan di tempat gitu. Terus aku lihat juga ya, dan di sini tuh saya merasa ya di antara dia ini pernah gitu ya memberitahukan ya bahwa finansial dia masih belum cukup siap ya, karena mungkin dia masih punya tanggungan, karena mungkin gitu ya di antara dia ini masih mengumpulkan gitu ya mungkin rezeki dia untuk menikahi kamu ya kalau dia cowok. Kalau cewek ya mungkin dia masih harus memiliki tabungan untuk kesiapan pernikahannya. Tapi apa yang terjadi gitu ya, ini orang tuh kayak nggak ada niatan. Itu yang membuat kamu tuh terkadang ilfil sama dia. Kita cek ya. Kita cek dulu bagaimana energinya tuh. Oke. Saya melihat ya diri kamu saat ini merasa cemburu buta sama orang yang saat ini kamu sayangi. Kenapa? Karena dia makin kesini makin gak tahu batasan, makin kesini dia makin gak tahu ya kontrolnya dia itu di mana. Dia samakan antara dia masih single ya, dan dia samakan juga pada saat dia sudah mempunyai pasangan gitu. Karena orang ini tuh terlalu bersikap welcome terhadap orang baru di saat ya kamu tuh sudah mulai berkomitmen sama dia. Sehingga ya posisi kamu tuh merasa tidak dihargai sebagai seorang pasangan. Kenapa? Ya karena kamu nggak bisa menghargai aku, kamu nggak bisa menghargai posisiku gitu ya. Jujur ya kamu tuh sering banget ya meneteskan air mata karena tidak dihargai posisimu sebagai seorang pasangan gitu. Kenapa? Ya karena sedih juga gitu. Kamu berkorban mati-matian menjaga kesetiaan kamu demi dia, sedangkan seseorang yang kamu cintai, dia begitu welcome ya, berkenalan sana sini terhadap orang baru di saat kamu mau serius sama dia. Selama kamu menjalin hubungan sama dia, kamu tak pernah menuntut sedikit pun kesempurnaan dari dia. Cukup berubah, tahu batasan, dan setia itu udah lebih dari cukup. Tapi pada kenyataannya tidak ya. Makin dia kamu ngertiin, makin dia nggak tahu diri gitu ya. Makin dia kamu sabarin, makin dia melonjak gitu ya. Yang membuat diri kamu tuh saat ini benar-benar merasa sedih, gelisah ya, merasa dihianati ya, merasa dimanfaatkan kebaikan kamu ya, merasa ditipu sama dia seperti itu ya. Tapi di sini saya merasa gitu ya, di belakang kamu tuh masih banyak orang yang peduli terhadap kamu gitu. Cuman karena hidup kamu terlalu fokus ke dia sehingga kamu tuh tidak terlalu mengindahkan ya perkataan mereka. Dan di saat penyesalan sudah terjadi, kamu akhirnya sadar bahwa apa yang mereka katakan orang-orang yang selama ini peduli terhadap kamu itu benar ya. Kita cek lagi. Kita cek ya. Oke, wow. Saya melihat ya, sebenarnya kamu dan dia banyak perbedaan, tapi yang membuat kamu susah move on ya, yang membuat kamu susah berpaling darinya karena cara dia memperlakukan kamu yang tepat gitu ya. Dimana meskipun kalian berbeda, tapi orang ini ada keinginan untuk berusaha mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan ya, sehingga membuat diri kamu tuh merasa diperlakukan secara nyaman. Meskipun ya di antara kamu hubungan kalian masih seumuran jagung ya, tapi saya melihat ya justru malah diri kamu tuh kayak seolah merasa mengenal dia sudah bertahun-tahun. Kenapa? Ya karena kalian sefrekuensi, kalian mirroring. Dia bisa mengimbangi kelemahan kamu, dia bisa memperlakukan kamu secara nyaman dan bertanggung jawab atas hidupmu meskipun kalian masih belum ada ikatan sah gitu ya. Jadi di antara dia ini mungkin seringnya menyisihkan rezeki dia untuk kamu ya. Kalau dia punya rezeki, kamu dibelikan makan ya, ataupun mungkin kamu diberikan kado. Dan yang membuat aku merasa salut sama dia karena orang ini tuh selalu mengingat momen berharga dalam hidupmu. Kayak misalkan ulang tahun kamu, hari jadian kamu ya.
Ataupun mungkin ya dia tidak pernah luput yang melupakan sedikit pun memorial bersama kamu. Nah, makanya di sini kayak kamu tuh merasa bahwa dia adalah sosok yang kamu cari selama ini. Oke. Kita coba lihat lagi di sini. Saya akan coba lihat, ya. Saya akan coba lihat secara detail. Kita lihat dulu ya sebelum kita lari ke sesi selanjutnya. Kita lihat bottom decknya. Oke. Tuh ya, saya merasa memang ya pertengkaran tidak ada habisnya. Tapi dialah orang yang gak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kamu. Karena pertengkaran dalam sebuah hubungan tuh selalu ada. Yang terpenting, kalian tahu bagaimana cara berdamai di saat kalian sedang berselisih paham. Nah, dan yang saya rasakan, ya kamu habis berbaikan ya sama orang yang pada saat kemarin ya flashback ke belakang tuh sempat cuek-cuekan sama kamu. Sempat singgung-singgungan, sempat salah paham, sempat blokir-blokiran. Dan itu menandakan suatu energi yang positif gitu. Artinya apa? Ya orang ini digariskan untuk kamu. Ya sejauh-jauhnya dia menjauhi kamu, dia tidak akan pernah bisa lepas dari hidupmu. Begitu pula juga kamu. Sejauh-jauhnya kamu menghindar dari dia, tetap hati kamu masih jatuh cinta untuk dia, seperti itu. Dan di sini yang saya lihat gitu ya, meskipun ya kalian ini sering banget ya bertengkar kayak Tom and Jerry, tapi yang saya rasakan kalian ini sama-sama saling mencintai. Artinya apa? Ya nggak apa-apa benci menjadi cinta, karena dari benci tersebut kalian akan sama-sama bisa belajar ya mengenai kekurangan masing-masing. Dan saat ini yang saya lihat ya dia sepertinya sudah mulai berada di fase ingin lebih mengenal sisi terdalammu. Karena pada saat flashback ke belakang, saya melihat ya bahwa orang ini tuh hanya mengenal kamu dari sisi permukaannya saja. Makanya kenapa kamu sama dia sering bersinggungan, sering berselisih paham, ya, sering adanya perbedaan pendapat karena dia hanya mengenal dari sisi permukaan kamu. Tetapi saat ini karena dia sayang sama kamu, dia sudah mulai melihat ya bagaimana sisi terdalam kamu yang sebenarnya. Nah, makanya dia terlihat ya mulai menunjukkan adanya sikap positif vibes ya. Sudah mulai menunjukkan tanda-tandanya adanya pergerakan serius sama kamu. Nah, ya. Jadi pertahankan. Oke. Dan di sini saya lihat dulu ya. Saya lihat bagaimana untuk saat ini energinya. Tuh. Oke. Dan di sini saya merasa ya bahwa kamu tuh bingung sama sikap dia. Karena ketika kita berkonflik ya, di antara dia ini suka menghindar dari kamu. Padahal ya kunci keberhasilan dalam suatu hubungan ketika ada masalah ya sudah segera diperbaiki. Bukan malah lari dari permasalahan seperti apa yang kamu hadapi saat ini. Kamu tuh sebenarnya ingin berteriak ya sekencang-kencangnya karena terlalu banyak unek-unek yang ingin kamu sampaikan ke dia. Tetapi kenapa? Karena orang ini nggak pernah mendengarkan kata-katamu, tidak pernah mendengarkan nasihat kamu, cenderung menyepelekan kamu. Sehingga ya rasa sakit ini sangat terakumulasi di dalam batin kamu. Makanya kenapa? Ya kamu kerja nggak bisa fokus, makan pun nggak bisa enak ya. Terus mungkin ada juga ya metabolisme kamu pun juga ikut keganggu ya. Kayak misalkan tiba-tiba kamu stres gitu ya. Tiba-tiba berat badan kamu naik. Atau mungkin ada juga yang lebih turun drastis gitu ya. Atau mungkin ada yang tensinya naik. Asam lambungnya pun juga bereaksi. Nah ya itu semua akibat apa? Penyakit hati ya. Karena unek-unek ya. Yang terakumulasi selama ini belum pernah kamu sampaikan ke dia. Karena dia tidak pernah mendengarkan sedikit pun kata-kata kamu. Tuh, ya. Dan di sini saya melihat ya bahwa diri kamu saat ini tuh benar-benar merasa membutuhkan dia. Ya, kamu butuh dia. Karena jujur ya saat ini kamu butuh penguat hati, butuh support system gitu. Tapi pada kenyataannya apa? Orang ini justru malah lebih mementingkan pertemanan dia, lebih mementingkan circle-circle dia ketimbang kamu yang sejatinya adalah pasangannya. Nah, makanya di sini kayak kamu tuh merasa tidak diperlakukan secara adil gitu. Padahal selama ini ketika dia butuh sesuatu, ya, dia selalu meminta bantuan ke kamu, bukan ke teman-temannya ataupun circle-circle-nya. Tetapi, ya, ketika kamu ingin membutuhkan dia, justru malah orang ini lebih memilih mementingkan pertemanannya daripada kamu. Dan itu yang membuat kamu tuh benar-benar merasa bingung ya, merasa resah
gitu ya, merasa nggak tahu harus berbuat apa lagi gitu ya, karena ini sudah kamu lakukan, itu pun juga sudah kamu lakukan tapi tidak merubah keadaan. Karena emang yang saya rasakan, orang seperti ini orang yang sangat susah berubah. Dia tidak akan berubah kalau dia sendiri tidak ada niat. Jadi percuma juga ya, kita ngomong sampai berbusa pun paling masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah ya, terus saya melihat ya, di antara dia ini juga orang yang menurut aku tuh nggak suka dicurigain ya. Tapi sikap dia mencurigakan. Nah ya, jadi bingung juga. Kita lihat dulu. Dan di sini saya melihat ya, ada seseorang yang ya, orang ini adalah dia ya. Saya melihat dia saat ini sedang membayangkan bisa berkomitmen berumah tangga dengan kamu. Emang kamu dan dia belum jadian, dan kalian tuh hanya saling dekat ya, tapi dari gestur dia, dari bahasa tubuhnya mengatakan bahwa orang ini punya niatan serius terhadap kamu ya. Cuman kamu nggak mau kepedean karena di satu sisi dia belum mengungkapkan isi hati dan perasaannya ke kamu ya. Tetapi ya, kamu sudah paham bahwa orang ini tuh sangat ingin memiliki kamu. Dan di sini mungkin kamu bertanya, apa yang menjadi alasan dia sampai detik ini belum mengungkapkan isi hatinya? Karena dia bukan orang sembarangan. Dia bukan tipikal orang yang gerusa-gerusuh dalam mengambil sebuah sikap atau tindakan. Ya, jadi sebelum dia maju ke langkah yang lebih serius, dia harus mengenal dulu siapa kamu, apa latar belakangmu, ya, dan bagaimana sifat baikmu, apa kelemahan kamu, ya, dan apa kekurangan kamu, agar apa orang ini tuh tahu bagaimana cara memperlakukan kamu secara tepat, ya, dan nantinya membuat kamu tuh merasa nyaman, karena dia tidak ingin ya ganti-ganti pasangan. Ya, prinsip dia menikah satu kali seumur hidup, jadi dia tidak mau ya, atau tidak mengharapkan adanya pernikahan yang kedua, ketiga, ataupun keempat kalinya. Nah, tetapi dampaknya seperti ini ya. Mungkin bagi kamu yang nggak sabar, orang ini nggak worth it buat kamu. Tapi bagi kamu yang emang udah merasa serak sama dia, orang seperti ini patut untuk kamu nantikan. Karena dia tipikal orang yang sangat berproses. Terlebih ini menyangkut ya untuk satu kali seumur hidup. Nah ya, dia orangnya setia asalkan kamu nggak cari gara-gara. Ya, artinya apa sih? Ya, dia bakal setia kalau kamu setia sama dia. Tapi jangan salahkan dia, ya, jika kamu selingkuh maka suatu saat jangan kecewa apabila orang ini juga bakal selingkuhin kamu. Bukannya pendendam, ya, tapi itulah prinsip kehidupan bagi dirinya dia, ya. Kita lihat dulu. Dan di sini saya melihat ya, saat ini, malam ini, ya, ada orang yang menangis, meneteskan air mata karena dia ingin meminta maaf kepada kamu. Tapi diri kamu terlanjur kecewa, diri kamu terlanjur marah. Sehingga kamu menutup ya pintu maaf kamu dan membuat orang ini merasa sedih di saat dia masih sayang-sayangnya sama kamu. Gitu ya. Dan di sini saya melihat dia mengakui bahwa dia salah. Gitu. Tapi yang diharapkan, kamu tuh bisa memberikan dia kesempatan untuk membuktikan ya, dan menebus semua kesalahannya kepada kamu. Tetapi karena kamu terbawa emosi, ya, di satu sisi kamu juga banyak tekanan, sehingga emosi yang memuncak tidak bisa dihindarkan, gitu. Dan di sini, ya, kamu pun juga sebenarnya memikirkan dia, gitu, karena nggak tenang juga, gitu. Dia udah nangis-nangis, gitu ya, dia mau nampun ke kamu, ya, ingin meminta maaf kepada kamu, ya. Tapi kamu abaikan, jadi kayak ada perasaan berdosa. Tapi di satu sisi, apabila hal ini nggak kamu lakukan, yang kamu takutkan, ya, ini akan menjadi suatu kebiasaan, gitu, ya. Jadi dia akan cenderung dominan melakukan kesalahan yang sama. Nah, makanya di sini meskipun kamu nggak tega, tapi tetap kamu tega-tegain gitu ya, dengan harapan agar kedepannya dia mau menjadi versi terbaiknya, atau mau memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Dan di sini yang saya lihat, diri kamu tuh saat ini sedang dikelilingi ya oleh energi-energi negatif. Artinya apa? Ya, terlalu banyak tekanan dalam hidup kamu. Lepas dari kehidupan cinta, banyak sekali ya masalah pribadi yang saat ini sedang kamu hadapi. Mungkin masalah konflik dengan teman kamu, dengan sahabat kamu, lingkungan kamu, keluarga, orang tua, ataupun masalah finansial kamu. Ditambah lagi beban urusan cinta. Ya, jadi di sini tuh emosi kamu makin nggak stabil gitu. Tapi dia tidak mengetahui akan hal itu, ya. Kita lihat lagi.
Dan di sini ya, untuk saat ini saya melihat kamu tuh sedang nggak tahu arah, ya, yang saya rasakan. Di antara kamu tuh sedang nggak tahu arah, ya. Artinya hubungan ini mau dibawa kemana, endingnya seperti apa, dan apa yang harus aku lakukan, kamu nggak tahu. Kenapa? Ya, karena saya melihat, ya, pasangan kamu makin kesini makin nggak layak buat diperjuangkan. Kenapa? Karena di satu sisi dia tidak menghargai kamu sebagai seorang pasangan. Di satu sisi pun dia juga kurang bertanggung jawab terhadap diri kamu, terhadap hubungan ini. Dan saat ini pun juga ada masalah yang masih belum terselesaikan. Nah, sehingga di sini yang terlihat, kamu saat ini benar-benar merasa bingung karena nggak tahu arah, ya. Hubungan ini tuh mau dibawa kemana, ya. Jadi nanti kita lihat ya, bagaimana perjalanan kisah kamu selanjutnya. Jadi saya melihat energi kondisi kalian saat ini dulu. Ada kartu ya yang terbuka banyak. Jadi nggak aku ambil. Kita cari yang paling kuat. Tuh ya. Dan di sini aku paham ya bahwa kamu pun saat ini sedang mengintrospeksi diri kamu, ya, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi yang membuat hubungan ini mengalami suatu kehancuran. Gitu ya. Jadi sebelum kamu menilai dia, sebelum kamu menilai orang lain, kamu menilai diri kamu terlebih dahulu. Dan di sini kamu merasa bingung karena kamu merasa tidak melakukan suatu kesalahan, tapi kenapa membuat hubungan ini jadi berantakan. Nah ya, itu bukan salah di kamu, tetapi kamu berdiri dengan orang yang kurang bisa bersyukur. Ya, karena selama ini apa yang sudah kamu lakukan benar gitu. Kamu cukup perhatian, kamu tulus sama dia, tidak pernah memanfaatkan dia. Tetapi tetap aja gitu ya, dia selalu cari gara-gara, selalu memancing keributan yang tentunya ya menjadi tanda tanya atau misteri kehidupan tersendiri dalam kehidupan kamu. Nah makanya di sini gitu, kamu tuh cari-cari kekurangan kamu, apa sih yang membuat hubungan ini jadi berantakan? Apa aku salah ya mencintai kamu? Ataupun mungkin aku selama ini terlalu cemburu terhadap kamu? Atau mungkin masih ada rasa ego di dalam diriku? Nah kamu mencoba gitu ya, menelaah, menelisik gitu ya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kamu. Nah ternyata enggak gitu ya, ini semua bukan salah kamu, tetapi karena dia sendiri yang sepertinya kurang bisa ya menerima keadaan, kurang bisa memahami sisi terdalam kamu, dan yang paling penting dia nggak bersyukur gitu. Jadi ya udah, meskipun kamu cari-cari nggak bakal nemu gitu, karena letak kesalahan ini bukan di kamu tapi melainkan dari dia gitu. Kenapa dia nggak bisa apa ya, dalam artian tuh memposisikan diri jadi pasangan yang baik. Terus saat ini pun saya melihat ya, kamu tuh sedang menahan rasa sakit hati akibat kelakuan dia di belakang kamu. Seseorang yang selama ini kamu anggap ya dia seorang dewa, ternyata dia adalah orang yang ya seperti pisau bermata dua gitu. Kelihatannya melindungi kamu, tapi di belakang kamu ternyata dia nusuk kamu dari belakang. Ya, ternyata selama ini ya dia tidak benar-benar tulus mendekati kamu, melainkan ada maksud dan tujuan tertentu ya, dimana mungkin saja dia memanfaatkan kebaikan kamu, memanfaatkan kelebihan kamu, mungkin memanfaatkan materi kamu demi kepentingan pribadi dia. Dan di awal kamu nggak sadar gitu ya, bahwa selama ini hidup kamu tuh telah dimanfaatkan sama dia. Karena apa? Ya dia terlalu tulus ya untuk bisa kamu curigai bahwa orang itu hanya memanfaatkan kamu gitu ya. Tapi makin kesini gitu ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan kebohongan, ya pasti akan tahu juga gitu. Akhirnya kamu tahu gitu bahwa orang ini tuh benar-benar gak serius sama kamu. Ternyata selama ini dia hanya memanfaatkan sisi kebaikan kamu saja. Dan di sini saya melihat ya bahwa kamu tuh kayak sepertinya hancur banget hidup kamu ya. Karir kamu hancur, mungkin keuangan kamu hancur ya. Dan di saat kamu berada di titik bawah, justru malah orang ini lari dari hidup kamu ya. Dan kita lihat bottom deck-nya ya, gimana kondisi saat ini hubungan kamu. Tuh, menarik ya. Saya merasa diri kamu tuh benar-benar, perasaan kamu hancur ya saat ini. Perasaan kamu tuh hancur ya, karena ya kamu tuh sedang membutuhkan dia
ya. Kamu tuh sedang berharap gitu ya bahwa dia adalah orang yang terakhir kalinya kamu kenal ya. Dalam artian tuh dia adalah orang yang terakhir kalinya untuk bisa menjadi pendamping hidup kamu ya. Tapi setelah ya kamu mencoba melihat niat dia ke kamu yang sebenarnya, membuat diri kamu tuh jadi merasa tidak yakin bahwa kamu tuh bakal bisa berbahagia sama dia. Karena yang saya lihat mental kamu dihancurkan sama dia. Ya, kebahagiaan kamu direnggut sama dia. Dan yang lebih sadis ya, saya melihat bahwa mungkin dia telah memanfaatkan kamu. Tapi bukan hal materi, tapi kepuasan. Ya, cuman di sini nggak tahu apakah kamu sudah menyadari akan hal itu atau tidak. Dan di sini kita lihat ya bagaimana hubungan kamu selanjutnya sama dia. Hubungan ini tidak akan kemana-mana ya, karena di sini ada kartu The Emperor gitu. Dia sendiri hanya sebagai penilai. Artinya apa? Ya dia suka menilai kamu, tapi dia nggak ada niatan buat perbaiki diri. Karena nggak tahu kenapa hobi dia lebih suka menilai kesalahan pasangannya daripada mempertimbangkan kebaikannya. Nah, makanya kenapa gitu. Kedepannya tuh kalau dia masih tetap seperti ini, ya, hubungan ini tuh bakal stuck, bakal jalan di tempat. Yang ada justru malah terlihat semakin parah. Dia ini orangnya udah berumur ya, udah berumur. Dalam artian tuh gini, dia ini usianya di atas kamu banget. Tapi nggak tahu kenapa cara berpikir dia ini childish banget ya, seperti kekanak-kanakan, tidak mencerminkan bahwa dia adalah seseorang yang bisa dipegang gitu ya, seseorang yang dewasa seperti itu. Dan di sini memang secara karir baik gitu ya, percuma juga karir baik gitu ya, tapi sikap dia buruk, sifat dia buruk, percuma. Karena yang kamu cari ya di sini bukanlah hanya sebagai pasangan hidup ya, tapi sebagai penuntun yang baik untuk pasangannya. The Star. Wow, saya melihat akan ada pencapaian yang tercapai. Ya, mungkin ibarat kata bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi saya melihat ya, di belakang ya, pada saat flashback ke belakang, diri kamu tuh sudah banyak sekali mengalami kepahitan kehidupan percintaan. Mulai dari dimanfaatkan, mulai dari dihianati, mulai dari dibohongi, ya. Tapi kamu tetap sabar, melewati apapun semua yang sudah Tuhan skenariokan. Dan pada akhirnya, saya melihat ya, untuk kedepannya, ya, akan ada pencapaian yang akan tercapai. Ya, akan ada pencapaian. Mungkin kamu akan menikah sama dia, mungkin kamu akan bertunangan sama dia, mungkin dia akan nembak kamu, atau sebaliknya ya, kamu yang akan ditembak dia. Ya. Jadi di sini akan ada pencapaian dalam waktu dekat. Dan tenang ya bahwa ini semua terjadi. Ini adalah atas keajaiban dari Tuhan yang Maha Kuasa, karena selama ini kamu sudah berusaha sabar ya, menerima apapun segala kelemahan pasangan kamu gitu ya. Dan di sini ada kartu The Moon ya, kedepannya dia akan semakin khawatir sama kamu, akan semakin mencemaskan kamu, karena saat ini jujur kamu udah mulai jaga sikap sama dia, kamu udah mulai jaga jarak. Mungkin dulu ya aku mudah kamu manfaatkan, mungkin dulu juga ya aku tuh mudah kamu bohongin gitu ya. Tapi saat ini setelah aku melihat bagaimana sikap dan karakter kamu ya, aku tidak mudah percaya lagi sama kamu, sehingga membuat orang ini tuh merasa cemas, takut apabila kamu tuh benar-benar mundur, pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya di saat orang ini masih mencintai kamu ya. Dan di sini ada kartu The Moon ya, kalau dia energinya Scorpio ya, kalau dia seorang Scorpio, wow, ini energinya kuat banget gitu ya. Karena Scorpio itu emang yang saya lihat secara fisik ya, rata-rata Scorpio itu ganteng, cakep, manis, cantik ya, kayak gitu. Tapi yaitu tadi ya, Scorpio itu orang yang tidak mudah mencintai dan tidak mudah menyakiti. Tapi anehnya gitu, sekali Scorpio menyakiti ya, itu akan menyakiti pasangannya ya, menyakiti banget. Dampaknya sangat luar biasa gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau misalkan selingkuhnya nggak nanggung-nanggung gitu ya, mungkin udah sampai ke tanda kutip atau yang lain-lain kayak gitu ya. Kita cek lagi di sini, gimanakah perjalanan hubungan kamu ya. Ini perjalanan hubungan kamu tuh ya. Di sini ada seseorang yang akan menunjukkan ya, akan menunjukkan perasaannya kepada kamu. Jadi akan ada ya seseorang, jadi kayak gini, hubungan kamu ya, mungkin pada saat flashback ke belakang kamu
menilai ya bahwa diri dia ini pribadi yang terlalu munafik gitu ya. Dia sayang kamu, dia kejar-kejar kamu, dia membutuhkan kamu, tapi sok belaga cuek, sok belaga nggak butuh kamu gitu. Tapi di saat kamu menjauh, dia mendekati kamu dan dia akan menunjukkan bagaimana sih ya perasaan dia ke kamu yang sebenarnya. Apa obsesi dia mendekati kamu ya, dan bagaimana gitu ya rasa kehilangan dia tanpa dirimu. Dan itu akan kamu lihat dalam waktu dekat gitu ya. Terus saya melihat juga ini juga menggambarkan energi lain ya. Ini lepas dari perjalanan hubungan kamu sama dia, saya melihat juga akan ada perkembangan juga ya dalam karir kamu dalam waktu dekat ya. Jadi kayak kamu tuh mendapatkan apresiasi gitu ya, mendapatkan apresiasi atas segala kerja keras yang selama ini sudah kamu tekuni gitu. Ya, jadi ada energi bonus barusan ya. Kita cek lagi. Tuh ya. Ya di sini udah kelihatan gitu bahwa saat ini pun kamu sudah ada keinginan ya, ingin pergi meninggalkan dia. Kenapa? Karena kamu udah nggak kuat gitu. Karena kamu merasa bahwa hubungan ini tuh udah nggak ada faedahnya, sudah tidak membawa dampak manfaat yang positif ke dalam kehidupan kamu. Nah makanya saya melihat ya ke depannya ya kamu tuh akan move on dari dia. Kenapa? Ya karena tingkah dia ini sudah tidak bisa kamu toleransi. Tingkah dia ini sudah tidak bisa kamu maafkan, sehingga dengan berat hati kamu mengambil sikap ya untuk move on atau memutuskan dia selama-lamanya. Dan aku memutuskan kamu pun juga bukan tanpa alasan, tetapi aku sudah berulang kali memberikan kamu kesempatan tapi tidak kamu indahkan. Ya, justru malah kamu sepilihkan aku, ya, justru malah kamu tidak menghargaiku sebagai seorang pasangan, ya. Jadi tolong ya, jangan halangi niatku, ya, untuk aku bisa pergi meninggalkan kamu, seperti itu. Dan di sini yang saya lihat, kamu nantinya akan kesulitan ya memutuskan dia, karena orang ini akan menghalang-halangi kamu. Dia menghalangi niat kamu, ya. Karena aku nggak mau kamu tinggalkan, aku nggak mau kamu pergi, ya. Please maafkan aku gitu, kasih aku kesempatan lagi. Itu akan terjadi ke depannya. Ya, tapi nggak tahu kenapa, karena yang menjalani hubungan ini kalian gitu, ya. Jadi kayak terserah kamu gitu, mau kamu terima dia atau enggak. Karena yang aku takutkan kamu tuh orangnya gampang luluh gitu ya. Dibikin gini dikit udah langsung terketuk pintu hatinya, ya. Dan kedepannya tuh aku lihat ya, orang ini atau dia ya, ini akan makin fokus sama kamu gitu ya. Afterly mungkin gitu ya, kemarin pada saat flashback ke belakang dia terlalu menyibukkan diri dengan aktivitas dia, terlalu menyibukkan diri dengan urusannya, sampai-sampai dia melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Dan kedepannya ya, setelah dia menyadari kesalahannya ya, setelah kamu mungkin mengancam dia gitu, gue bakal memutuskan kamu kalau kamu tetap seperti ini. Akhirnya dia fokus gitu, dia mau berubah, dia mau belajar gitu, karena dia tidak sanggup kehilangan kamu. Ya emang menurut aku perubahan dia nggak signifikan, tapi menurut aku tuh nggak apa-apa. Ya sekecil apapun perubahannya, kamu harus bisa tetap menghargai dia. Ya, kenapa? Ya karena agar orang ini tuh merasa dihargai, ya agar merasakan mendapatkan apresiasi. Daripada dia nggak berubah sama sekali, lebih baik seperti ini gitu ya. Berubah secara perlahan, pelan-pelan, tapi dia ada niat dan keinginan. Seperti itu. Dan di sini kita lihat ya bagaimana perjalanan kisah cinta kamu selanjutnya. Tuh ya. Saya melihat kamu akan kedatangan orang baru ya dalam perjalanan hubungan kehidupan kamu. Ya, kamu akan menjalani relasi baru. Karena orang ini datang hadir ya bagaikan peluang baru. Gitu. Dan orang ini datang di saat waktu yang tepat, di saat kamu memang membutuhkan support system yang baik, di saat kamu memang membutuhkan kasih sayang, ya, dan di saat kamu membutuhkan kepastian. Jadi orang ini ya hadir di waktu yang tepat. Emang dia orangnya misterius, orangnya susah ditebak, tapi percayalah di balik topeng itu ya, dia ini menyimpan ya arti sebuah ketulusan yang tidak bisa kamu temukan pada diri orang lain. Ya, dan ini juga orangnya bersungguh-sungguh, dia orangnya jujur ya, dan dia juga tipikal orang yang mudah berterus terang ya. Jadi orang ini nggak suka drama, hidup dia itu hidup yang real-real aja, yang realistis tanpa harus berdrama ya. Terus saya juga melihat beberapa dari dia ini juga dia orangnya keras ya,
orangnya keras gitu. Jadi kayak cara berpikir dia keras. Dia nggak suka bertele-tele gitu. Kalau A ya A, kalau B ya B gitu. Jadi dia nggak mau munafik gitu. Nggak mau yang awalnya A tapi dibilang B gitu. No, itu bukan jalan pikiran dia. Ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman, sekali lagi ya, yang mau join gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau melanjutkan ya secara personal tentang bagaimana kondisi hubungan kamu bersama dia, kalian bisa lanjut konsultasi berbayar. Oke? Terima kasih banyak, sampai jumpa, ditunggu di video selanjutnya. Bye!